yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari adalah tetangga kita. Tetangga yang baik akan memberikan inspirasi positif ke dalam kehidupan kita. Tetangga yang jahat akan menyebabkan kita tidak nyaman, ya, tidak aman, bahkan mungkin tidak mendapatkan ketenangan di dalam keluarga kita. Maka dari itu Islam mengatur hak-hak setiap hidup bertetangga, baik bertetangga dengan ini, karena tetangga itu ada bagian-bagiannya, ya. Bisa tetangga dengan karib kerabat kita, jarun wa qaribun. Dia tetangga sekaligus adalah keluarga dekat kita, tetangga dan keluarga dekat. Atau jarun, ya, tetangga tetapi bukan keluarga dekat, bukan sanak famili kita, bukan keluarga kita. Atau tetangga yang beda agama dengan kita. Islam mengatur bagaimana masing-masing itu, ya, hendaknya diperhatikan bagaimana kehidupan bertetangga merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Islam. Dari sini terjawab oleh kita, bagi orang-orang yang mempersangkakan kepada Islam sesuatu yang sangat negatif, mengatakan Islam itu adalah radikal, bahwa orang yang mempelajari Islam akan menyebabkan dia berpaham radikal. Padahal, jika seseorang mengerti ajar Islam, dia akan mencintai Islam ini, akan melihat bahwa Islam adalah agama yang amat toleransi, agama yang sangat menjaga hak asasi, agama yang sangat humanis, agama yang sangat menyebarkan kedamaian, keselamatan, dan ketentraman. Maka dari nama Islam itu sendiri, ya, di antara artinya keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ya, maka Islam atau orang Islam dimanapun dia berada, seharusnya dia membawakan kedamaian, memberikan kedamaian, menyebarkan kedamaian, ketenangan, ya, kenyamanan, kesenangan, dan itulah perumpamaan seorang Muslim. Ya, dia seorang Muslim tidak sedikit pun akan membawa bahaya bagi lingkungan yang di sekitarnya. Nah, apalagi orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Banyak keluhan daripada tetangga-tetangga masjid ketika aturan-aturan ibadah di masjid itu tidak sesuai dengan sunnah. Seperti umpamanya, ya, ini keluhan-keluhan ini kenyataan, ya, bukan kita buat-buat, ya. Ketika kenapa beratnya sebagian non-muslim ketika ada pendirian masjid di dekat lingkungan mereka, karena memang dalam praktek mereka lihat kadang-kadang adanya ritual-ritual yang mengganggu kenyamanan mereka, yang sebenarnya itu tidak dituntunkan dalam Islam, dan Islam tidak membolehkan hal itu sebenarnya. Cuman budaya kebiasaan masyarakat yang melakukan tanpa disadari dengan alasan beragama, tujuannya baik, akan tetapi tidak memperhatikan tuntunan sesuai dengan sunnah. Melakukan pemain salawatan dengan suara yang keras sebelum sholat atau selesai sholat, nyanyi-nyanyian sebelum waktu sholat, baca Al-Quran yang dipancarkan melalui pengeras suara di luar kepada sekitar, itu mengganggu sekali. Di dalam Islam tidak ada yang disyariatkan untuk dipakai dengan cara keras, ya, kecuali hanya azan. Bahkan iqamah pun, ya, ulama mengatakan lebih afdal tanpa pengeras suara. Yang boleh itu hanya azan, baru dikeraskan. Selain itu tidak ada disyariatkan untuk dipakai pembesar suara. Baik baca Al-Quran, jika kita tadarus di malam Ramadan di masjid, tidak ada tentunya agar kita pakai toa di luar umpamanya. Ya, karena akan mengganggu tetangga kita. Mungkin ada orang yang sedang istirahat, mungkin ada orang yang sakit, mungkin ada orang yang yang juga beribadah di rumahnya, ya, juga mungkin tadarus bersama keluarganya. Ternyata suara toa yang keluar dari masjid sangat mengganggu mereka. Nah, jadi sebenarnya Islam yang damai adalah Islam yang mengikuti sunnah. Islam yang disebut dengan Islam salafiyah. Islam yang berpedoman kepada pemahaman salaf. Ini dimanapun ternyata pengamalan sunnah membuat orang-orang yang non-muslim sekali tetangga masjid, mereka tidak terganggu. Karena ini sudah kita buktikan sendiri di suatu tempat, di beberapa tempat, ya, atau di perumahan, ketika di awal adanya non-muslim, kenapa fasilitas umumnya ada di sebuah perumahan, kan infakkan untuk bangun masjid, mereka merasa keberatan. Di awal, namun dengan asosiasi dan penjelasan, mereka menerima. Setelah terberdiri masjid, ini pengakuan para takmir sendiri. Mereka melihat
bahwa masjid tidak mengganggu mereka, bahwa suara-suara pengeras tidak mengganggu mereka. Nah, ini kadang-kadang perlu lagi sebenarnya. Ibadah-ibadah mana yang harus kita boleh untuk pamerkan, boleh memang ada syariat kan untuk dikeluarkan suaranya. Ya, seperti umpamanya azan. Selain dari itu, ya, tidak ada yang berhak untuk diteriakkan, dikeraskan. Baca Al-Quran akan lebih ikhlas jika disembunyikan, ya, jika di tempat dikeluarkan. Kadang-kadang baca Al-Quran yang dipakaikan melalui toa atau pengeras suara keluar, bacanya banyak yang salah. Justru makin membuat orang semakin merasa gemas ya. Baca Al-Quran sudahlah makhrajnya, penyebutan hurufnya, barisnya kadang-kadang salah. Lalu ingin dipamerkan, ditampilkan keluar. Ini itu tidak sebaik, justru membuka aib dia sendiri, ketidakbisaannya dia dalam baca Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya hak tetangga itu sangat diperhatikan dalam Islam. Hak tetangga sangat diperhatikan dalam Islam. Jadi, bagi Anda yang ingin mengatakan Islam yang toleran, hanya satu-satu jalan yang Anda pelajari, Anda ikuti adalah pelajari Al-Quran dan Sunnah, pengamalannya sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Itu Anda akan dapatkan kedamaian di dalam mengamalkan ibadahnya, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang disuara-suarakan, dikeras-keraskan, mengganggu tetangga sekeliling. Ya, jika selawatan, mereka tidak ada ngumpul-ngumpul di jalan, menutup jalan, mengganggu ketertiban umum, tidak ada. Bahkan pengajian pun, ya, insya Allah pengajian yang mengikuti manhaj salafus soleh, mereka tidak akan mengganggu fasilitas umum. Mereka justru akan memperhatikan fasilitas umum, dan di mana-mana ustadz-ustadznya selalu menasihatkan jika ada pengajian, agar pengajian tersebut benar-benar diperhatikan parkirnya, jika di perumahan jangan mengganggu masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut untuk lewat. Ya, itu sangat diperhatikan. Dan ini juga nasihat kepada penyelenggara kajian, ya, bagi kita tetangga masjid, bagi kita yang berpengajian di masjid, harus perhatikan tetangga masjid itu. Jangan sampai parkir mobil kita menghalangi orang keluar, melalui orang masuk. Ini agar berikan kenyamanan, sehingga orang merasakan Islam itu membawa kedamaian, membawa kenyamanan, sehingga membuat orang semakin cinta dan rindu untuk kepada Islam dan pelajarinya. Tapi itu sedikit mukaddimah ya, ingin kita jelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tidak ada aturan di dunia yang menyamai kedetailan, keindahan, kesempurnaan aturan sebagaimana dalam ajaran agama kita yang mulia. Pasti Islam sampai hal yang sedetail-detail itu diperhatikan dalam Islam. Ya. Nah, oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan kehidupan masyarakat yang damai, yang tentram, ya, tidak terjadi saling sikut, saling bermusuhan, tidak adanya mereka saling menindas atau menyakiti satu dengan yang lainnya. Karena bagi Islam umatnya adalah umat yang harus memiliki rasa toleran, rasa perdamaian, dan harus menghidupkan dan menyuarakan ketenangan ke masyarakat itu. Nah, mari kita simak penjelasan yang dikumpulkan, dituliskan oleh penulis dalam kitabnya ini. Tentu ini sebagian dari tuntunan ya, bagaimana ada adab bertetangga yang harus diperhatikan oleh setiap wanita muslimah. Ya, ini akan diperhatikan nanti. Perlu sekali kiranya ada adab ini. Yang kadang-kadang kita keluhkan, tetangga saya begini, tetangga saya begini, dan kita tidak contohkan pula bagaimana harus bertetangga yang baik itu. Baik para muslimah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayatuhal mar'ah, wahai para wanita, idza kana laki jiranun fa kaifa anta ma'ahum. Nah, jika engkau punya tetangga, maka bagaimana kondisimu dengan tetanggamu? Apakah saling tegur, saling memberi hadiah, saling memberi senyum, ya, sangat menjaga tidak mau mengeraskan suara motor ketika dihidupkan pagi hari? Mungkin saudara kita ada yang masih istirahat. Ya, kadang-kadang malah suara motornya ya terdengar 40 km dengan kerasnya di start. Kadang-kadang musiknya pakai sound system yang kadang-kadang tetangga sebelah merasakan seperti gempa, bergoyang-goyang dindingnya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Itu kan dalam kenyataan kehidupan kita. Bagi masyarakat yang tidak memperdulikan bagaimana perasaan tetangganya. Ya, kadang-kadang di tengah jam 11 malam sudah waktu istirahat, musik masih hidup dengan keras. Ya, atau kadang-kadang yang melaksanakan walimahan, ini perlu dijaga hak-hak ini. Hak-hak ini perlu dijaga agar keberkahan yang kita dapatkan dari doa tetangga kita. Jangan malah tetangga semua tidak senang dengan kita. Kita hidup berpoya-poya, membanggakan apa yang kita miliki. Seakan-akan mereka di sekitar kita itu adalah budak semua. Kita tidak pedulikan.
parkir mobil sembarangan, parkir motor sembarangan, buang sampah sembarangan, buang air yang kotor sembarangan, jemuran sembarangan. Hal yang tidak diperhatikan oleh kita, hal-hal yang kecil-kecil ini. Sehingga membuat orang memandang orang-orang yang belajar, ya, bagi kita yang sudah belajar, sudah sering ke majelis ilmu, hendaknya contohkan teladan yang baik bersama tetangga kita. Tentu terpenting lagi kita harus banyak bersabar jika tetangga-tetangga kita masih belum paham bagaimana ada bertetangga. Baik. Yang mari antakuna alaqatuki bijiraniki kama yali. Seharusnya hidupkan bertetangga kamu dengan tetanggamu sebagaimana berikut. Seharusnya hendaklah hubunganmu dengan tetanggamu, wahai wanita, sebagaimana berikut. Yang pertama adalah ihfadhi wasiat Allah fi jiranik. Dengarkan, perhatikan bagaimana Allah memberikan wasiat tentang hak tetangga kepadamu. Jaga hak tetangga. Jadi dalil yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Ini hak Allah yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah oleh kalian Allah wa la tusyriku bi syai'an, jangan kalian persekutukan dengannya sesuatu pun. Wa la tusyriku bi syai'an. Karena seorang mukmin yang beriman berbuat baik kepada tetangga bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah. Bagian dari keimanan kepada Al-Qur'an, karena itu perintah Al-Qur'an. Bagian dari beriman kepada Rasulullah SAW, karena itu perintah Rasulullah SAW. Maka sembahlah Allah. Ini dasar daripada sebuah ibadah adalah tauhid. Jangan kalian persekutu dengannya satu pun. Wabil walidaini ihsana. Lalu setelah Allah menyebutkan tentang hak Allah, ya, hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berbicara tentang hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Ya, mulai dari orang tuanya, wabil walidaini ihsana. Dan yang kedua, orang tua kalian hendaklah berbuat baik. Subhanallah. Kalau kita bicara birrul walidain, sungguh banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an, bahkan Allah menjadikan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat ini. Setelah Allah menyebutkan tentang haknya atas ibadah semuanya hak Allah semata, lalu wabil walidaini ihsana. Allah sebutkan dengan hak orang tua. Kita ingatkan oleh Allah SWT dengan hak orang tua kita. Dalam ayat lain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Demikian pula dengan ayat yang lain di mana Rabbmu telah memutuskan, wa qadara rabbuka alla ta'budu, jangan menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Subhanallah. Kadang-kadang sebagian kita ya sudah lama belajar tapi tidak memperbaiki akhlak kepada orang tua kita. Sehingga kadang-kadang kita keluhkan kenapa orang tua kita menyulitkan kita untuk hadir pengajian, ada keluhan-keluhan. Karena pengajian itu tidak nampak dalam kepribadian akhlak kita terhadap orang tua. Cuma kalau anak-anak yang sudah rajin ke majelis ilmu, ya semakin baik akhlaknya, semakin sopan pada orang tuanya, pasti orang tuanya senang anaknya menuntut ilmu. Tapi ketika anaknya telah menuntut ilmu, seakan-akan dia paling soleh, arogan di rumah tangga, ya tidak mengucapkan salam, suka mengatur, menyala-nyalakan lebih cepat. Nah, ini tidak. Jaga akhlak yang baik. Bagaimana bertatap bahasa kita yang baik kepada orang tua kita, hormat kepada orang tua kita, ya. Baik. Wabil walidaini ihsana, itu hak kepada orang tua. Setelah hak kepada Allah, Allah tegaskan di sini. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, terutama adalah orang tua kita. Kemudian setelah itu dirinci tentang hak-hak orang yang berada di sekitar kita. Kemudian wabidil qurba. Nah, berbuat baik kepada karib kerabat. Banyak juga orang yang tidak baik hubungan karib kerabatnya. Dengan anak pamannya, dengan saudara sepupunya, dengan pamannya, dengan bibinya, ya. Kadang-kadang malah dengan saudaranya, seayah seibu. Ya, tidak akrab hubungannya, tidak baik hubungannya. Nah, kemudian wal yatama, berbaik kepada anak yatim. Ya. Dan itu banyak sekali keutamaan berbaik kepada anak yatim yang mereka sudah kehilangan orang tua ayahnya atau ayah dan ibunya. Nah, bila itu ada di sekitar kita, hendaklah kita kasihi, kita sayangi, ya, wal masakin, demikian pula orang-orang yang miskin. Ini derajat-derajat orang kita harus berbaik kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, kaum miskin, kaum duafa, wal jari dzil qurba. Nah, baru setelah itu bicara tentang tetangga. Jadi yang kita sebutkan dari hak-hak di sini adalah wasiat Allah dalam surat An-Nisa ini, ya. Setelah itu bicara masalah tetangga. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang hubungan karib kerabat. Nah, itu dia sebutkan. Ada tetangga sekaligus karib kerabat kita. Jadi dua punya hak dia.
Hak sebagai tetangga dan hak sebagai kerabat. Nah, itu dua hak yang harus kita jaga di sana. Wal jaril junubi. Nah, tetangga tadi kita sebutkan, kadang-kadang tetangga kita itu ada yang tidak kerabat. Dia punya hak tetangga, tapi dia muslim, punya hak sama muslim lagi. Jadi kalau umpamanya kerabat kita, tetangga, muslim, kemudian kerabat, tiga punya hak dia. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang kerabat. Ada lagi tetangga yang bukan kerabat, tapi dia muslim. Dua punya hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga. Ada lagi, dia bukan muslim, tapi tetangga kita. Dia punya hak, satu hak, itu hak sebagai seorang tetangga. Kan beragama Islam, kita tidak boleh melakukan kejahatan, hal yang buruk terhadap tetangga kita, walaupun dia tidak seagama dengan kita. Bagaimana dalam sejarah para sahabat, ketika salah seorang sahabat membuat hidangan gitu ya, gulai atau apa, disuruh banyakkan kuahnya oleh dia, kemudian dikasihkan hadiah kepada tetangganya yang Yahudi. Nah, inilah Islam. Jadi dengan akan adanya hidup tentram, damai, toleransi yang benar, hanya dengan pelajari Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah masyarakat. Taib. Kemudian, jadi dan tetangga karib kerabat. Kemudian wajaril junubi, dan tetangga di samping. Tetangga di samping ada dua penafsiran para ulama di sini bukan. Wajaril junubi, imma tetangga yang samping kita, artinya bukan satu kerabat yang tadi, tetangga, tapi bukan kerabat. Ada yang mengatakan jaril junubi ini adalah wajaril junubi, ya tetangga yang tidak kerabat kita. Bisa dia seagama atau bukan. Wasahibil bil jambi, dan teman di samping. Teman wasahibil bil jambi ini ada di penjelasan para ulama adalah menjaga ada adab ketika kita di kendaraan. Kan ada orang di samping kita, tetangga kita. Sahibil jam. Itu yang menyebutkan dia. Atau mungkin tetangga kita di pekerjaan, ya, bangku kita, atau di sekolah, ya, walaupun rumah tidak berdekatan, namun dalam profesi di sebuah tempat kerja kita tetangga. Atau dalam sebuah angkutan atau sebuah transportasi. Nah, sebagian ulama menyebutkan wasahibil bil jambi, yaitu teman yang di samping. Itu ada hak-haknya. Berbuat baiklah kepada dia. Ya, kadang-kadang duduk di bis gitu ya, malah lebih disempitkan kepada orang di sampingnya, atau kadang-kadang tidak dikasih lewat, atau kadang-kadang sengaja ditaruh tas di tempat duduk yang satu lagi. Dan ini banyak sekali kita lihat di bandara, kadang-kadang ada orang berdiri sementara tasnya ditaruh atau kopernya ditaruh di atas tempat duduk. Nah, ini nggak baik. Wasahibil bil jambi, perhatikan hak tetangga kita yang di samping. Nah, baik. Jadi indah Islam itu jika dipelajari. Ya, sungguh orang akan mendengar, memperhatikan ajaran Islam yang indah ini, semua orang akan cinta kepada Islam, akan merindukan Islam itu hadir di tengah kehidupannya. Baik. Dan bahkan dia menginginkan bertetangga dengan orang muslim walaupun dia bukan seorang muslim. Nah, wa ibnis sabil, dan anak yang orang yang dalam perjalanan, musafir. Nah, itu harus berbuat baik. Ya, orang yang dalam perjalanan, dia kehabisan bekal, kebutuhan dia harus diperbaiki, dikasih minum, dikasih hidangan jika dia belum makan. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Nah, wa ma malakat aymanukum, budak-budak kalian. Ini banyak sekali hak-hak dijelaskan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, ya. Hak-hak yang harus dijaga oleh kita, wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jari dzil qurba, wal jaril junubi, wasahibil bil jambi, wa ibnis sabil, wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat 36. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi congkak. Ini orang yang tidak sopan, orang yang tidak bisa berbuat baik tetangganya, di antara yang memotivasi ada rasa bangga diri, sombong, ya, merasa lebih terhormat, merasa lebih mulia, ya, sehingga dia menganggap meremehkan orang yang ada di sampingnya, meremehkan ada tetangganya. Nah, ini adalah sifat-sifat sombong. Bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi congkak, ya, mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kan ada orang yang sombong biasa yang sulit untuk berbaik kepada fakir miskin, ya. Orang yang sombong biasanya yang dia sulit untuk berbaik kepada tetangganya. Ya, kadang-kadang kesombongannya menyampai dia malah durhaka kepada orang tuanya, pada kerabatnya yang tidak perhatikan. Oh, miskin, dia lebih baik berteman dengan orang-orang yang kaya, yang selevel, yang sepangkat dengan dia, yang segaya dengan dia. Ya, ini tidak suatu sifat bukan seorang muslim. Sifat orang muslim adalah dia menghargai orang, ya, dan menghormati orang lain, dan berbuat baik kepada sesama dengan memberikan kebaikan-kebaikan,
minimal dia kalau dia tidak mampu ya berbuat kebaikan, justru dia menahan untuk tidak menyakiti orang. Ya, ada dua hal sebenarnya. Kalau tidak mampu memberikan kebaikan, jangan berikan keburukan. Tahan keburukan kita dari orang lain. Itu sudah bagian daripada untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Baik. Nah, pala tudaiha ini hak-hak yang jangan sampai seorang wanita melalaikannya. Dan juga hadis Aisyah anha. Disebutkan dalil sini dari Nabi SAW qala, "Mazal yusini Jibrilu bil jar." Kata Rasulullah SAW, bagaimana Jibril senantiasa memberikan nasihat, wasiat kepada saya tentang menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Jangan sampai kadang-kadang malah bertetangga itu tidak baik karena saling rebut batas tanah, pagar, ya, saluran air got. Kadang-kadang terdapat di masyarakat ini air di ini got nih, sampai pas di rumahnya dikecilin, ya, sehingga air mampet dan membuat tetangga lain mengalami kebanjiran. Kebanjiran yang ada dalam dirinya tidak mau memberikan keselamatan. Bahkan ada di tengah masyarakat itu kebutuhan umum, sehingga masjid pun ikut banjir gara-gara dia tidak mau mengasih jalur air di tanahnya dia. Ini orang yang begitu banyak dosanya yang menyakiti tetangganya. Karena akibat dia tidak memberi jalur untuk air lewat, ya, sehingga tetangganya kebanjiran. Bahkan masjid sekalipun kadang-kala. Subhanallah. Ini keterlaluan, bakhil dan sombongnya seseorang. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Termasuk jalan juga. Kasih tetangga kita jalan. Ya, sempat viral ada orang yang menutup jalan ke rumah tetangganya sampai harus naik pagar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini subhanallah, ini satu bagian dari sifat yang tidak baik. Baik. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan mazala yusini Jibril biljar. Mazala ini senantiasa Jibril memberikan nasihat kepada aku tentang bagaimana menjaga hak-hak tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai-sampai aku mengira, kata Rasulullah SAW, bahwa tetangga itu bisa mewarisi, akan dapat warisan, akan diberi warisan. Kenapa? Berarti itu ada suatu kedekatan. Karena warisan itu berhak atas hubungan yang sangat dekat. Begitu besarnya hak tetangga sampai-sampai Rasulullah mengira akan tetangga ini apakah dia nanti akan berhak mendapatkan warisan. Kata Rasulullah SAW, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril itu akan menyatakan adanya hak waris pada tetangga. Begitu wajibnya menjaga hak tetangga kita. Baik. Wa hadza takidu ala al-wasiyya min Jibril li Rasul alaihi wassalam. Ini adalah penekanan tentang wajibnya menjaga hak. Ya, penekanan terhadap nasihat dan wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Jibril untuk menjaga hak tetangga. Bayangkan, hatta zanantu annahu sawarithu. Sampai demikian. Begitu seringnya Jibril menekankan tentang nasihat tentang terhadap untuk menghormati, memuliakan tetangga. Jadi hindarilah, ya, kadang-kadang menyakiti tetangga memang tidak, tanahnya tidak direbut, sampah tidak dibuang ke arah tetangganya. Kadang-kadang malah binatang peliharaannya, bisa kucingnya, bisa ayamnya, bisa anjing yang sering buang kotoran di rumah tetangga. Ini sebagian kita nggak perhatikan. Ya, tetangga tetap sabar. Nah, kadang-kadang sebagian adalah, ya, memiliki bisnis atau usaha rumah tangga yang kadang mengganggu tetangganya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, mungkin baunya. Ya, kadang-kadang ada yang bertetangga dengan dibuat di depan rumah tetangganya, usaha jual kambing umpamanya. Ya, kalau kulitnya, baunya, kotorannya masuk ke semua tetangganya. Subhanallah. Ini betapa dosa mengalir kepada orang ini. Ya, dia menyakiti tetangganya dengan urusan-urusan yang bisa dia upayakan untuk tidak menyakiti tetangganya. Maka perhatikan, baik binatang ternak kita, mobil kita, parkir kita, perhatikan, jangan sampai mengambil hak-hak tetangga. Kalau kita mau numpang parkir, permisi dulu, permisi, saya sebentar parkir, 1 jam, 2 jam. Jangan parkir setiap malam di rumah tetangga, di depan rumah tetangga. Kadang-kadang juga dia terganggu, ya.
maka haruslah saling adanya pengertian agar kita hidup nyaman. Sebenarnya kita kadang-kadang merasa terganggu dengan adanya tetangga yang selalu parkir di depan rumah kita. Kadang kita mau keluar, mobil kita nggak bisa keluar, ya, atau motor kita nggak bisa keluar. Kadang-kadang kita datang dari kendaraan, ya, naik angkot atau naik ojek online ataupun naik Grab, gitu kan? Berhenti, tapi nggak ada. Kita terpaksa berhenti agak jauh dari rumah. Kenapa? Karena ada parkir depan rumah kita. Padahal dia mungkin menurunkan barang. Subhanallah, ada hal yang kecil-kecil yang kita kadang-kadang luput untuk kita perhatikan. Baik, orang yang jahat pada tetangga, jika tetangganya sabar, sebenarnya akan terganggu dengan kejahatan itu ada di diri sendiri. Dia akan selalu ada sifat yang memotivasi untuk memancing dia berbuat buruk tersendiri. Sehingga kadang-kadang tidak berkah pada rumahnya. Rumahnya udah besar tapi rasanya sempit. Ya, tamannya udah luas tapi masih tetap nyaman di rumahnya. Anak-anaknya yang tidak betah di rumah, suaminya yang tidak betah di rumah. Karena efek buruk dari sebuah dosa kita akan kembali kepada rumah tangga kita sendiri. Maka jagalah hak-hak tetangga. Baik. Kemudian sini ila jiraniki ghayatal ihsan. Wahai para wanita, hendaklah suka, gemar berbuat baik kepada tetanggamu dengan kebaikan yang luar biasa, qaulan wa fi'lan, sebaik kalimat, kata-kata maupun perbuatan. Tegur, assalamualaikum, pagi Pak, pagi Bu, permisi, bagaimana kabarnya, ya, menziarainya, memberinya hadiah, ya, kalimat-kalimat. Ini kadang-kadang ada kalimat-kalimat malah sifatnya menyindir tetangga sebelah. Sengaja dia bicara keras-keras sama suami atau anaknya atau tetangga yang lain, tujuannya untuk menyinggung tetangga yang lain. Tidak boleh. Ya, baik. Hendak dikeluarkan bahasa-bahasa yang santun, bahasa yang nyaman. Ya, hendaklah engkau berbuat baik kepada tetanggamu, ghayatul ihsan qaulan wa fi'lan, dengan kebaikan yang sempurna semaksimal mungkin, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Wa min a'zamihi da'watuhu ila Allah. Nah, termasuk di antara buat baik tetangga itu adalah berdakwah kepada Allah, mengajak tetangga kita untuk ke majelis ilmu, memberikan hadiah buku agama, ya, menjalin silaturahim yang baik dengannya, mendakwah kepada Allah. Bi uslubil jamil, dengan cara yang indah, wal kalimatul hasanah, bahasa yang santun, wal kutaibil munasib, memberikan buku-buku kecil, panduan doa, panduan salat, panduan wudu, buku-buku saku, ya, panduan wudu, panduan salat. Nah, kutaib munasib, wasyarid, atau adanya CD-CD yang bisa kita bagi. Wastahdi ma'ajiraniki bikulli darubil ihsan, hendaklah bersungguh-sungguh untuk selalu berbuat baik kepada kamu dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Dengan bentuk kebaikan. Jika dia butuh bantuan, kita lagi ada yang di rumah sakit, ya, kita bantu mungkin suaminya, kita antarkan, suaminya lagi sakit, ya, kita antarkan ke rumah sakit, atau apa yang bisa kita bantu. Jika istri dan suami lagi di rumah sakit, mungkin anaknya kita tumpangkan di rumah kita, atau kita antarkan makanan ke rumah tangga kita yang dia lagi tidak sempat untuk menghidangkan anak-anaknya untuk makan karena lagi merawat suaminya. Banyak hal perkara kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW bimithli hadis Abu Husain, ya, sebenarnya mirip dengan hadis yang sebelumnya. Anu qala fal yuhsin ila jarahu, hendaklah dia berbaik kepada tetangganya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hendaklah berbaik kepada tetangganya. Apa yang bisa? Ya. Baik. Yang ketiga adalah zuri. Nah, bentuk kebaikan apalah? Ziarahi tetanggamu. Zuri jaratiki. Ya, zuri jarataki. Ziarahilah tetanggamu. Ini nggak pernah ziarah, tapi keluar kota sering. Tetangga berapa meter dari samping rumahnya ini nggak pernah diziarahi. Ya, kadang-kadang lah tetangga karib kerabat, tapi teman-teman yang di mana-mana dikunjungi oleh dia. Na'udzubillah. Nah, sebenarnya tetangga itu punya hak yang luar biasa. Maka ziarahi, ya, wa'udiha, jika ada keluarga yang sakit kita kunjungi, ya, wa tasaddaqi 'alaiha, jika dia butuh kita bantu dengan sedekah kita, idah tajat, ya, jika dia dalam keadaan kebutuh kita beri, apakah itu sepiring nasi, semangkok kue, apa yang bisa kita berikan, ya, bagi dengan tetangga kita. Wawasiha,
ya hibur dia. Wa'azziha, jika dia inda masaib, jika dapat musibah, hiburlah dia. Ya. Kemudian wahanni'aha bihusul khair. Kemudian kalau dia dapat satu nikmat yang baik, kita ucapkan selamat. Oh, selamat ya, sudah selesai pendidikannya, semoga berkah ilmunya. Oh, selamat ya atas kelahiran bayinya, semoga jadi anak yang soleh. Ya, ada kebahagiaan. Kita ikut berbahagia atas nikmat yang dapatkan oleh ternak kita. Bukan hasad. Sebagian orang malah, ya tetangga punya mobil baru, dia punya hasad, punya curiga. Ini paling harta korupsi, ini paling-paling harta riba, ini paling-paling juga hutang. Ya, banyak prasangka-prasangka. Kita justru senang tetangga kita berhasil, naik pangkat dia, diterima jadi di pekerjaan dia, atau dia dapat rumah baru, atau memperbaiki rumah, beli mobil baru, kita, ya semoga berkah. Kita doakan. Bukan malah istilah orang ya cemburu atau dengki, bukan begitu ya. Kan demikian seorang muslim. Waqifi ma'an fi munasabat, ya ikut bersama dalam kondisi-kondisi yang adanya acara-acara dia, walimahan dia, atau ada acara apa dia, kita ikut membantu, ikut memberikan perhatian, ya. Nah, ini di antara anjuran-anjuran dalam ya wa maskaniha wa mardiha, ya dalam tempat tinggalnya atau karena dia sakit, wa ma tahtajuhu minki, apa yang bisa kita berikan bantuan untuk keluarga tersebut jika dia dapat musibah. Baik. Wa kuni daiman nasihatan laha mudzakkiratan laha, dan juga rajin memberikan nasihat, ya. Juga mengingatkan hal yang baik-baik terhadap tetangga kita. Ya, mengingatkan untuk sering selalu bertobat, bersyukur, bersabar. Ini tetangga yang baik. Tetangga yang baik bukan hanya memberikan hadiah dalam bentuk materi saja, tapi juga hadiah ilmu, hadiah keimanan, hadiah ketenangan jiwa. Ini hadiah yang lebih besar lagi kita berikan kepada tetangga kita. Qala, dari hadis Anas, di mana ia berkata, kana gulamul yahudiyun. Kana gulamun Yahudian, ada seorang anak Yahudi, yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam pamarida. Ya sering membantu, memberikan payah pada Nabi SAW, lalu anak tersebut sakit. Anak Yahudi ini sakit. Pak tahu Nabi SAW, maka dia datangi. Nah, ini boleh berarti. Jika ada ternak kita non-muslim yang sakit, kita datangi. Ya, doakan, semoga lekas sembuh. Ya, doa. Kemudian, ya, berikan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan melihat kebaikan yang ada, kita malah tertarik untuk masuk Islam. Sebagaimana terjadi di masa Rasulullah ini. Maka Rasulullah ketika anak itu sakit, Rasulullah datang menjenguknya. Lalu Rasul duduk di dekat kepala anak tersebut, mengusap-usap kepalanya. Maka Rasulullah mengatakan, aslim. Masuk Islamlah, kata Rasulullah. Ditawarkan oleh Rasulullah anak tadi untuk masuk Islam. Lalu anak tersebut melihat kepada orang tuanya. Wa huwa indahu. Orang tuanya ada di dekat anak itu sendiri. Jadi maksudnya, dia seakan-akan pada minta izin kepada orang tuanya, atau meminta pendapat orang tuanya. Karena orang tuanya ada di sana, maka dia melihat kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya, ketika anaknya melihat kepadanya, orang tua mengatakan, faqala lahu, orang tua yang mengatakan kepada anak yang sakit tersebut, ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Jadi akhirnya anaknya masuk Islam. Fa aslama, lalu anak tersebut masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar selesai membesuknya ketika sakit, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ini akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutnya apa? Karena dia seorang orang pintar, seorang kaya, orang berpendidikan, orang pejabat, orang berpangkat. Tidak. Seorang anak-anak. Ya. Yahudi lagi. Nah, kadang-kadang kita, kalau ada anak-anak yang sakit, seakan-akan yang berhak untuk masuk juga anak-anak yang enggak. Ada yang ya Rasulullah anak sudah dijenguk oleh Rasulullah. Bukan hanya tergantung orang dewasa saja. Nah, ini luar biasa ya bagaimana adab akhlak Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Begitulah indahnya Islam. Ya, dan ini membuktikan tuduhan-tuduhan orang-orang mengatakan Islam itu adalah agama yang membentuk kekasaran, radikal, tidak toleran, ya, tidak humanisme, adalah kebohongan nyata. Dalam buktinya Rasulullah SAW anak-anak saja dijenguk oleh beliau ketika sakit, dan itu dia beda agama Yahudi. Dengan kebaikan akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah mengajak dia masuk Islam, akhirnya orang tuanya pun membolehkan anaknya untuk masuk Islam.
Baik. Akrimi jiranaki, muliakanlah tetanggamu. Muliakan tetanggamu, ya. Faqad amarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh akan hal itu. Menyuruh engkau untuk melakukan hal itu, wahai para wanita. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang beriman dengan Allah dari akhir, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tetangganya. Bukan difitnah, bukan diadu domba, bukan digunjingin, ya, tapi dihormati, dijaga kehormatan tetangganya. Walaupun tetangganya kadang-kadang teringat ribut sama suami istri atau dengan anak-anaknya, kita tetap diam. Jangan suka menyebarkan aib tetangga. Malah kena, itu tetangga saya setiap malam bertengkar, ini anaknya begini, anaknya begitu, istrinya begini, suaminya begitu. Nggak boleh. Wajib kita menutup aib tetangga kita. Ya. Hargai dan hormati tetangga kamu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengaku beriman dengan Allah. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia mau mentaati Allah. Dalam secara khusus menghormati tetangga. Orang beryakin adanya hari akhirat. Akan dihisab dia, akan dibalas amal baiknya. Maka dia mau berbuat baik kepada tetangganya. Maka oleh sebab itu sering dikaitkan antara iman dan Allah hari akhir ini. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendak dia memuliakan, menghormati tetangganya. Jangan dijatuhkan kehormatan tetangga, jangan dihinakan, jangan dilecehkan tetangga kita. Ya, jangan diremehkan tetangga kita. Tapi dihormati tetangga kita. Walaupun dia sebagai seorang miskin. Walau orang tidak punya, bukan orang dia rendahan, bukan dia pekerja borongan atau pekerja kasar, ya, tetap kita hormati tetangga kita. Ya, ini perintah agama kita. Baik, yang kelima adalah qaddamil hadiyata ila jiraniki. Berikan hadiah. Berikan hadiah. Pulang dari pasar, kita beli oleh-oleh buat anak-anak kita, makan buat anak-anak kita. Ya, mungkin anak tetangga kita ketika melihat kita pulang, melihat kita pulang dengan mobil, bawa barang banyak dari supermarket, ya. Sedangkan kita yang miskin melihat mobil kita nurunkan makanan dari mobil kita harus kasih mereka. Ya. Kemudian juga jika membelikan mainan anak-anak kita, jangan kita perlihatkan pada anak-anak tetangga kita. Anak-anak kita kalau keluar rumah jangan perlihatkan dia makan makanan yang mewah, umpamanya. Ya, jangan diperlihatkan dia punya main-main yang mewah, kan akan mengganggu perasaan tetangga kita. Subhanallah. Islam luar biasa sekali. Begitu sangat mengerti dalam menjaga perasaan orang lain. Ya, maka beri hadiah kepada tetanggamu. Tidak perlu mahal. Bisa saja mungkin hadiah itu adalah mungkin baju kita yang sudah tidak pas lagi dengan badan kita. Ya, atau kita udah bosan umpamanya. Ya, kita hadiahkan. Ya, kadang-kadang sebagian kita punya baju 3 lemari, disimpan di situ terus, pada dipakai tidak, hanya menjadi pengisi ruangan begitu saja. Hadiahkan, ya, kepada tetangga kita. Walaupun sedikit, tidak perlu banyak. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW, ya nisa'ul muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, kata Rasul kita SAW, la tahkiranna jaratun bijaratiha walau firsana, mekan pemberian tetangganya yang lain. Jadi kalau kita seorang tetangga dikasih oleh tetangga kita apa yang adanya, jangan diremehkan. Apa ini dikasih? Ya, dia tetangga kita miskin, dia bisa belikan umpamanya hadiah sangat remeh menurut kita, ya, rendah menurut kita umpamanya. Jangan pernah diremehkan. Terima dan hargai. Ya. Jadi, kata Rasulullah SAW, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya atau tidak merasa meremehkan pemberiannya, walau firsana syatin, walau tulang kambing yang punya sedikit daging, maksudnya gitu. Tetap dibagi, walau diberikan itu hanyalah kuah sama tulang yang sedikit ada dagingnya, begitu. Itu kata wala tahkiran ay la tastasghir syai'an tuqaddimhu li jarati. Ketika tetangganya memberi suatu makanan yang dia menganggap mungkin tidak selera semacam, meremehkannya. Bahkan kadang-kadang mungkin terlihat di wajah ketika menerima, ini suatu adab yang tidak baik.
Atau mungkin terlihat ketika dibuang ke tong sampah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita memang tidak suka, kita simpan, kita kasihkan kepada yang lebih lain. Ya, tapi sebentuk penghargaan terhadap tangan kita, hendaklah kita ya memperlihatkan bagaimana kesenangan hati kita menerima hadiah dari tangan kita. Maka jangan menganggap sebuah hadiah itu adalah yang mahal. Tapi lihatlah ketulusan pemberi, dia memberi sesuai dengan mampu. Ini suatu hal yang sangat berarti dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi sesuai kemampuan, dia ingin berbuat, menjalin satu rahmi, menjalin hubungan baik dengan tangganya. Ya, jadi arti dari sebuah hadiah itu adalah bagaimana pemberian itu dilakukan, bukan dari nilai nominalnya. Baik, subhanallah. Ya, Islam begitu indahnya bagaimana agar terjalinnya hubungan baik antar personal masyarakat. Baik. Yang keenam, idza taqbati mirqatan fa aktsiri ma'aha. Oh, marakatan, ya. Jika engkau buat gulai, buat sup atau buat apa, ya, fa aktsiri ma'aha. Perbanyak airnya dikit. Biar bisa dibagi sama tetangga kita. Banyak airnya biar bisa dibagi sama tetangga kita. Subhanallah. Sumahdi li ba'di jiraniki, hadiahkan kepada bagian tetangga dekat kamu. Berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Abi Dzar berkata, inna khalili sallallahu alaihi wasallam, di mana ya sejoliku, sahabatku Rasulullah SAW maksudnya memberikan wasiat, nasihat kepadaku, idza tabakhta marakatan, jika engkau buat sup, buat gulai, ya fa'aktsir ma'ha, banyakkan airnya, ya. Sumanzur ahla baitin min jiranika, kemudian lihat keluarga dari tetanggamu, fa'asibuhum minha bima'rufin, berikan sedikit dari perbuatan baikmu. Hadiahkan. Subhanallah, kadang-kadang ada orang masak rendang, masak gulai, ikan, daging gitu ya. Subhanallah, karena tetangga berdekatan, baunya semerbak luar biasa ke tetangga-tetangga yang sekitar ya. Ini kadang-kadang tetangga kita di sebelah ya, dalam keadaan kesusahan, kadang-kadang baunya itu meresap masuk ke rumah tangga kita, tercium oleh anaknya, keluarganya, ya. Nah, alangkah baiknya kita juga menghadiahkan seperti yang kita beri. Subhanallah, betapa indahnya hidup bertetangga dengan orang-orang yang menjaga hak-hak tetangga. Sangat nikmat sekali, ya, membagi ya kebahagiaan, membagikan kebersamaan. Demikian. Kata Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, jika engkau membuat sup, membuat gulai, membuat apa, maka perbanyaklah. Atau kolak perbanyak atau apa. Perbanyak aja airnya dibagikan. Bisa dibagi pada sebagian tetangga kamu. Kata Rasulullah SAW. Hadisnya diwakilkan oleh Imam Muslim. Yang ketujuh adalah, ihdari kulal hadar min adiyati jirani. Jangan sampai sekali-kali berbuat jahat kepada tetangga. Jangan sekali-kali berbuat jahat kepada tetangga. Jangan sekali-kali. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, kana yu'minu bil yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Ini banyak lafaznya tadi ya, dari hadis-hadis tadi. Fahsin ila jirani. Ya, dari lafaz-lafaz hadis kita sebutkan tadi. Ada yang pertama adalah fal yuhsin ila jarihi. Enggak berbaik kepada tetangganya. Kemudian ada lagi apa? Barang siapa yang fal yukrim jarah, hendaklah dihormati tetangganya. Ya, kemudian lah tahkiran najaratun di jaratiha. Jangan pula meremehkan pemberian tetangganya. Kemudian juga anjuran bagaimana memberikan hadiah kepada tetangga. Kemudian tidak larang menyakiti. Sebenarnya kalau ada disuruh berbaik, ya, menghormati, itu jelas melarang menyakiti. Tapi ada hadis yang secara konteksnya melarang untuk menyakiti. Maka yu'minu billahi yaumil akhir, barang siapa mengaku beriman dengan Allah dari akhir, ya, fala yu'dhi jarah. Jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Subhanallah. Tadi sudah kita sebutkan banyak sekali bentuk-bentuk kita menyakiti tetangga kita. Kadang-kadang ya pohon di rumah kita, sampahnya selalu ke tetangga. Ya. Atau kadang-kadang pohon di rumah kita membahayakan tetangga kita, sudah terlalu tinggi, datang angin kencang bisa merusak bangunannya atau mungkin bisa roboh ke rumahnya. Ya. Kadang-kadang juga pancuran air dari rumah kita atau talang air, ya, kita hujan justru melampaui batas tanah kita, turunnya ke tetangga, menjadi banjir rumahnya.
Ya, banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan tetangga kita. Kadang-kadang atap rumah kita menjorok ke tetangga. Ya, kadang-kadang tadi parkiran yang kita sebutkan. Kadang-kadang binatang peliharaan kita yang mengganggu tetangga kita. Kadang anak-anak kita yang suka mengganggu tetangga. Mobilnya lah dibaret, apa semacamnya. Subhanallah, ini banyak hal. Jangan sampai kita menyakitkan. Wala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman dengan Allah hari akhir, maka janganlah sama sekali dia menyakiti tetangganya. Lanjutnya, wa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman dengan Allah hari akhir, maka hendak dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu bil yaumil akhir walyakul khair aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah hari akhir, maka hendak berkata baik atau lebih baik di diam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini yang pertama dilarang menyakiti tetangga, yang kedua nasihat adalah menghormati tamu. Ya, kadang-kadang di antara kita kadang-kadang juga lupa nih hak tamu gini. Ya, tidak menghormati tamu. Ya, kadang-kadang tidak disuguhkan walau hanya air putih. Memuliakan tamu bagian dari apa namanya? Ajaran agama kita yang mulia. Kemudian juga berbicara hal yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kita bicara hal-hal yang tidak ada arti dan maknanya, hanya sekedar untuk apa namanya membasahi lisan dan berkata-kata yang tidak pada pentingnya. Kadang-kadang justru bernilai dosa, isinya upatan, ya keluhan, cacian, makian, gunjingan, domba. Naudzubillah min dzalik. Baik, yang kedelapan, la tuzlimi jiran. Jangan jiranaki. Jangan engkau berbuat zalim kepada tetanggamu. Dalam hadis dari Abi Shuraih bahwa Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min. Ini subhanallah, ini 3 kali Rasulullah SAW bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kila waman ya Rasulullah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Lalu ada sahabat yang bertanya, man ya Rasulullah, waman ya Rasulullah, siapa iya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yaitu orang yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Subhanallah. Suara musiknya, suara kendaraannya, ya kadang-kadang ketika ada tamu, ketawa yang berlebih-lebihan, mengganggu tetangga yang istirahat dan seterusnya. Ya, karena dia banyak mobil, parkirnya sampai ke luber ke tetangga, ke motor. Tamu kita juga kita arahkan kadang-kadang kalau dia parkir, kita banyak tamu umpamanya, kita arahkan ya, atau kita permisi dengan tetangga kita untuk sebentar parkir di depan rumahnya. Dijaga, benar-benar dijaga. Termasuk tadi kita ingatkan pada panitia kajian, ya, jika masjid itu bertangga dengan masyarakat umum, jaga hak-hak masyarakat sekitar, tetangga masjid perlu sangat dijaga. Dan masjid jangan sampai mengganggu tetangga. Apa bentuknya? Yang tidak disyariatkan untuk dikeluarkan suaranya memakai toa atau memakai pengeras suara keluar, itu tidak boleh dikeluarkan. Pakai itu membaca Al-Quran kah, apapun namanya, syiar, bukan demikian syiar. Syiar itu adalah dengan betul-betul dilakukan dalam masjid sesuai dengan utusan sunnah. Ya, yang ada sunnahnya itu baru syiar. Kalau tidak, syiar yang ada demikian yang diangkat suara keras itu hanya azan. Lebih dari itu tidak ada dianjurkan dalam Islam untuk dikeraskan yang diperdengarkan pada orang lain. Bahkan lebih banyak amalan itu adalah harus dirahasiakan. Itu lebih afdal. Baik itu zikir, baik itu selawatan, baik itu apapun saja acaranya. Ya, mestinya adalah kalau itu dalam masjid khusus untuk orang yang ikut dalam masjid saja. Baik. Kemudian jangan engkau berbuat zalim kepada tetangga engkau, ya. Sehingga Rasulullah menyebutkan demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang tidak aman tetangganya dari kejahatan dan gangguan atau gangguannya. Bahwa Rasulullah SAW, ya, al-bawaid ada al-ghawaid wasyuruh, gangguan, kejahatan, tingkah laku perbuatannya. Ya, kadang-kadang tetangga ada yang mengganggu tetangga dengan cara memabukkan di rumahnya. Ya, na'udzubillah. Baik. Hendaklah benar-benar kita menjaga hak-hak tetangga kita. Kadang-kadang malah yang terjadi justru saling pamer antara tetangga. Mobil baru, banding mobil baru, kulkas baru, beli kulkas baru, saling pamer. Saling berliakan, saling berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ini satu sifat yang harus dihindari dalam hidup bertetangga. Dalam bertetangga hendaklah saling menjaga perasaan tetangganya,
ya, baik dari makanan, pakaian. Jangan sampai anak-anak kita bawa main-mainannya keluar, semua tetangga kita tidak punya apa-apa mainan, sehingga membuat iba hati anak-anak tetangga kita. Kecuali kita, anak-anak tersebut diajak main bersama dan seterusnya. Itulah makanan dan seterusnya. Anak kita makan yang enak ya di luar rumah, sementara para tetangga hanya melihat saja. Baik, idza ishtaraiti syai'an minas suq, apabila engkau yang ke-9 ya, engkau membeli sesuatu dari pasar untuk anak-anakmu atau untuk kamu sendiri, makanankah atau apakah? Ya, fala tansi auladil jiranil muhtajin. Jangan sampai lupa memberikan sedikit hadiah kepada anak-anak saudara kita yang membutuhkan. Wa ahlihim, keluarga mereka. Baik bentuk makanan atau malabis atau pakaian dan lain sebagainya. Inilah keindahan. Hawili alla yakhruj auladuki bima ma'ahum. Jangan biarkan anak-anakmu keluar membawa barang-barangnya milik mereka, ya, membawa makanannya atau main-mainannya. Lalu anak-anak tetangga menangis, ya, melihat karena ingin mendapatkan apa yang dilihat di tetangganya, anak tetangganya. Subhanallah. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari, hal-hal yang harus kita ketahui, harus yang kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan masyarakat kita. Semoga hal yang sedikit ini dapat kita ambil pelajarannya dan kita amalkan dalam hidup sehari-hari kita. Semoga kita selalu hidup dengan damai, tentram, bahagia, bertetangga, ya, saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan pengertian, ya, saling memberikan hadiah, saling menziarahi. Ya. Semoga juga saling memberikan nasihat terhadap hal-hal yang positif. Demikian dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana meyakinkan orang tua kita kalau kita ingin segera menikah karena sudah memasuki wajib nikah? Meyakinkan ya tentu dengan cara berbicara. Meyakinkan tentu berbicara, ya, ataupun kalau ada paman kita atau bibi kita yang bisa menjelaskan, yang bisa membantukan menjelaskan kepada orang tua kita, atau tetangga kita yang mungkin akrab dengan bapak atau ibu kita, bisa kita minta bantuannya, ya, ataupun ustadz, ya, atau kerabat yang lainnya, atau guru kita, ya, yang bisa membantu untuk komunikasi dengan orang tua kita. Komunikasikan dengan cara baik. Afwan Ustaz, saya dulu bersahabat dengan non-muslim, namun setelah saya hijrah dan lulus SMA, saya sudah tidak pernah menghubungnya lagi. Apakah saya perlu menjalin interaksi kembali dengannya? Saya khawatir meninggalkan kesan negatif setelah saya berhijrah. Mohon nasihatnya Ustaz. Di dalam Islam adanya istilah-istilah sebenarnya. Ada sadiq, ada sahib, ada apalagi khalil, ya, teman akrab, teman dekat, banyak istilah-istilah sebetulnya. Ada zamil, ada sadiq. Tetapi teman satu kelas, ya, itu tetap kita berteman dengan mengikuti batasan-batasan agama tentunya, ya, tetap memperlihatkan akhlak yang baik. Ketika kita umpamanya punya uang untuk mengajak dia makan atau traktir dia atau mengajak dia, undang dia ke hal-hal yang terbaik positif, ya, mudah-mudahan dia melihat akhlak kita yang baik, dia juga menginginkan mengenal agama yang kita anut dan masuk ke dalam agama yang kita anut atau agama Islam umpamanya. Satu inti dari seorang muslim adalah ingin memberikan kebaikan kepada sesama teman-temannya. Ya, tetap dijalin komunikasi sekedarnya saja kalau dia tidak kelihatan juga orang yang apa namanya istilahnya tidak memiliki keinginan untuk mengetahui hubungan kita dengan dia baik dengan dia, tidak ingin, dan kita juga tidak seharusnya kita tetap sebatas apa yang kita mampu untuk berhubungan dengan dia, karena hubungan sebab kita berhubungan sudah selesai, ya, tidak sama satu sekolah lagi, tapi tetap saling memberi berita, bagaimana kabarmu, memberi bantuan, atau jika dia butuh tidak masalah.
Bagaimana jika kita didoakan oleh tetangga agamanya bukan Islam? Apakah boleh kita mengaminkan karena dia berdoa tentu bukan kepada Allah? Tapi doa-doa mereka, orang-orang yang berdoa itu, musyrikin itu, ya, doa mereka terbagi. Kadang-kadang mereka juga minta kepada Allah, kadang-kadang bukan kepada Allah. Tapi hal-hal yang positif, ya, selama kita tidak mendengarkan dia menyeru Tuhan selain Allah, saya mohon kepada Tuhan, semua kamu sehat. Ini bisa. Ketika dia datang membesuk kita ke dalam ketika sakit. Baik. Kalau dia mohon bukan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah. Ya, semoga Tuhanku mengabulkan doamu. Gitu. Tuhanku mengabulkan doamu. Jadi maksudnya adalah Allah mengabulkan doamu. Semoga Allah mengabulkan doamu. Tetap begitu kita luruskan. Yang keempat, Ustadz, apakah kita mengapa jika akhwat hanya sebatas menegur tetangganya ikhwan saat berlintasan atau bertemu tidak sengaja? Taib, sekadar beri salam boleh saja, ya. Tetapi bila akan terjadi fitnah tidak boleh, ya. Terjadi fitnah tidak boleh. Sekedar negur, jika tidak bilang sama permisi lewat, ya, assalamualaikum, sekedar gitu aja boleh. Baik. Afwan Ustadz, bagaimana cara menolak undangan tetangga di mana undangan tersebut adalah acara bid'ah seperti peringatan 100 hari kematian dan kita adalah melakukan hal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita datangi. Kita bawa air minum, apakah air mineral, 1 dus, kita kasih hadiah, letakkan di rumahnya, atau bantuan yang bisa kita beri, ya, beri bantuan. Nah, kemudian ketika kita tidak datang, kita minta maaf. Saya tidak datang bukan berarti saya tidak mendoakan semayat. Dia adalah tetangga, tentu kita mendoakan. Setiap kita baca tahiyat dalam sholat, kita selalu mendoakan muslimin dan muslimat, ya kan? Maka kita jelaskan pada mereka, walaupun saya tidak hadir, bukan berarti saya tidak mendoakan. Dan ini sebetulnya masyarakat sudah banyak paham. Yang penting ketika dia meninggal atau kita datang membesuk, kita datangkan, maaf kemarin saya belum sempat hadir, ini saya berhadir, kemarin saya di luar kota, kemudian atau kemarin saya dalam lagi tugas di luar kota, kita datangi, semoga musibah yang menimpamu diganti lebih baik oleh Allah SWT, kamu diberi kesabaran, dan juga semoga keluarga yang meninggal, yang ditinggalkan diberi kesabaran, atau orang tua kamu ataupun saudaranya yang meninggal itu kita doakan, semoga Allah ampuni dosanya, Allah berikan tempat yang layak baginya. Baik. Lalu ketika dia mengundang, kita minta izin saja, minta maaf saja. Karena saya sendiri pernah di masyarakat yang hidup seperti itu, mereka tidak permasalahkan. Ya, kita datang, kita ada orang meninggal, kita hadiri, kita ikut menyolatkan, bahkan mengantarkan ke kuburannya. Ya, kemudian kita datang keluarganya, ikut berlangsung sungkawa gitu ya. Maka kita dijelaskan, maaf saya tidak hadir dalam acara-acara nanti, tapi saya doakan saja selesai sholat, ya, kapan-kapan saya doakan, begitu. Ya, justru masyarakat pun memahami, oh tidak masalah Ustadz, itu mah hal budaya saja, ya, kami sudah paham, kita tidak memasalahkan. Jika hal itu tidak ada provokasi dan adu domba, ya biasa masyarakat bisa menerima hal-hal seperti itu. Ya, bukti mereka juga orang yang tidak sholat, orang yang tidak datang menyolatkan. Mana lebih penting sebenarnya? Menghadiri, ikut memandikannya, atau mengapani, atau menghadiri penyelenggaraan mayatnya, ikut menyolatkannya, mengantar ke kuburan. Mana lebih penting dari hadir dengan acara-acara yang oleh sebagian dianggap bid'ah hasanah? Mana lebih penting sebetulnya? Ini yang lebih penting sebetulnya. Ini orang yang lebih benar cara dia menghargai tetangganya dan berbuat baik kepada si mayat tadi. Ikut menyolatkan itu lebih besar daripada hanya hadir dalam acara-acara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya antara bid'ah dan bid'ah, ya, dengan dibolehkan. Baik. Apabila kita tinggal di perumahan tetangga, maka manakah jarak berapa dari rumah kita tetangga yang harus kita dahului untuk memuliakannya? Ya, semakin dekat semakin berhak untuk kita muliakan, tapi semua tetangga kita muliakan. Tapi yang lebih agak berhak, lebih wajib lagi, ya tetap lebih dekat, lebih kita jaga haknya.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita merawat nih keluarga kita non-muslim yang dalam keadaan sakit sekarat? Ya boleh kita rawat. Bahkan anjurkan umpamanya ucapkanlah kalimat tauhid, masuklah ke dalam Islam, semoga Allah mengampuni dosamu dan kamu kita dapat bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apakah salah jika kita menjaga jarak dengan tetangga karena jika sudah berkumpul pasti tidak sengaja bergibah Ustaz? Ziarah tetap ziarah dengan sekedarnya waktu supaya tidak lama-lama, tidak digibah. Itu saja, ya. Bukan berarti kumpul-kumpul di sini, ya. Bertetangga itu bukan berarti ngumpul-ngumpul saja, karena kalau ngumpul-ngumpul memang ada hal-hal yang diomongkan untuk mencari bahan ketawaan segala macam. Ya kita ziarah sebentar, ya hadir dan kita lebih jika ada masuk topik-topik riba kita alihkan umpamanya, maaf saya permisi dulu, atau kurang enak saya membicarakan hal seperti ini. Kita tegur, kita sampaikan nasihat yang baik-baik. Gimana jika tempat tinggal memberikan hal buruk, apakah kita tetap sabar? Apa nih? Memberikan hal buruk maksudnya ini. Moral lingkungan kita lebih baik pindah khawatir terhadap anak-anak kita. Iya. Jika kita tidak punya kekuatan untuk merubah kemungkaran dan kita takut anak-anak kita akan terpengaruh dengan kondisi lingkungan, akan lebih baik mencari tempat yang lebih baik. Bagaimana cara mengatasi tetangga yang mempunyai rasa hasad atau iri kepada kita? Ya kita berbuat baik sama dia. Kita doakan dia selalu. Kita baca doa-doa pagi sore agar dilindungi dari sifat hasad orang-orang yang hasad. Kalau a'udzu falak itu selalu dibaca. Ya, zikir pagi sore selalu dilindungi diri kita dengan hal itu. Ya, doa-doa pagi sore. Insyaallah hasadnya tidak pengaruh kita dan kita tetap berbuat baik kepada orang tersebut, ya. Ustaz, ini izin bertanya, dari awal ta'aruf ana sering mimpi ular, lalu ana dapat informasi dari dia akan menikah dengan yang lain. Artinya apa dan gimana cara ikhlas? Tidak takdir. Mungkin lebih baik Allah memberikan, Allah tahu yang lebih baik buat kita. Ya, mungkin kalau kita menikah dengan dia ada aja hal-hal yang tidak melanjutkan hubungan perkawinan kita, pernikahan kita. Maka tidak ada yang perlu disesalkan dalam kehidupan. Maka seorang mukmin satu hal yang melegakan adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk itu. Bahwa semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bila jadi menghindarkan kita dari suatu peristiwa karena akan tahu atau ada hikmah di balik itu, ya. Yang paling harus kita yakini adalah setiap apapun yang tidak dapat kita raih sesuai dengan keinginan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Bagaimana sikap kita jika tetangga mengundang walimah tapi walimah bercampur bau wanita laki dan ada musiknya? Kita hadir pada saat tidak hidup musiknya. Kita juga di masyarakat banyak hal seperti ini. Kita diundang oleh masyarakat segala macam, ya. Kadang-kadang kita datang sebelum acara mulai musiknya, kadang-kadang setelah selesai, kadang-kadang lagi istirahat kita kunjung makan, dan ini dilakukan para ustaz-ustaz lain juga begitu kita. Maka kita hidup di masyarakat tetap kita berkunjung, ya, hadir dengan Pak, terima kasih, semoga ya mempelainya bahagia dan beri keberkahan, semacam kita hadir. Ya, datang selama nggak perlu duduk lama. Kedua sebentar saja kan orang-orang datang ke undangan. Usahakan pemainnya habis zuhur, kadang-kadang musiknya diam atau malam. Ya. Sebenarnya jika kita ingin, ya, upaya mengamalkan tuntunan agama karena sebaik mungkin bisa. Ya, yang penting kita jangan hanya selalu melihat ini ada kendala, masalah, ini ada hambatan. Kita belum berupaya dengan maksimal. Apakah jika kita memposting status tentang agama di WA, kita perlu menyembunyikan postingan dari yang kafir, Ustadz? Karena Anda punya banyak saudara kafir. Lalu yang penting di situ tidak ada sifat pelecehan, penghinaan. Kita jelaskan Islam berpandangan begini, keyakinan Islam begini, tidak masalah. Saya melakukan kesalahan di rumah, lalu tetangga saya melaporkan kesalahan saya ke tempat kerja saya yang sebenarnya kesalahan saya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Inilah sifat tetangga yang tidak baik. Ya, mestinya tidak perlu dilaporkan kalau memang tidak ada hubungannya, kecuali tetangga kita itu ada yang melakukan tindak pidana, apakah itu mungkin
kecurigaan kita tentang adanya di situ adalah orang-orang yang berpaham radikal atau teroris atau narkoba atau prostitusi, ngomong kepada Pak RT, Pak RW, itu. Biar mereka yang konfirmasi ke sana, apa sebenarnya yang terjadi, apakah benar prasangka kita atau tidak. Jadi sebenarnya masyarakat jangan pernah mendiamkan juga kemungkaran. Ya, karena ada orang berkata begini, oh kita harus menghargai tetangga kita, tidak boleh. Enggak, kalau jelas-jelas ada indikasi yang data terjadi pelanggaran hukum pidana, mungkin dia berbisnis sesuatu yang haram, mungkin kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Tapi tidak perlu kita sebarkan kepada tetangga yang lain, yang mereka juga tidak akan mengambilkan keputusan hukum. Nah, itu bedanya antara mengingkari kemungkaran dengan menyebarkan aib orang lain. Ada umpamanya terjadi prostitusi di sebuah rumah tangga, di samping tetangga kita atau lingkungan kita. Kita tidak perlu ngomong ke tetangga-tetangga lain, kita laporkan kepada Pak RT biar ditinggal secara hukum, dipastikan secara hukum. Ya, tidak di ini. Ya, supaya dapat menjaga kehormatan lingkungan sendiri. Ya, tetangga kita dan seterusnya. Karena aib orang tidak boleh disebarkan. Ya, tidak boleh diekspos. Yang penting adalah kemungkaran juga terkendalikan dan juga bisa ditupas. Ustaz, Bahafizukallah, bagaimana menjaga hubungan baik pada tetangga yang anaknya sering membuli anak kami? Ya, kita berbicara dengan orang tuanya, omongin dengan orang tuanya, atau anaknya sendiri dinasihatin dengan baik-baik, diajak ke rumah kita, ya, diajak umpamanya makan bareng, belikan suatu hiburan ataupun makanan yang biasa, beli bakso bareng-bareng sama anak-anak kita, bagaimana supaya mereka akrab, gitu. Ya, bahwa atau kalau bicara sama orang tuanya tentang sifat anaknya yang melakukan sifat yang tidak baik terhadap tetangganya, membuli dan seterusnya. Bagaimana jika tetangga memfitnah ibu saya berkata tidak-tidak sementara saya harus apa dan orang tuanya seperti didendam gitu Ustaz. Pernah dimaafkan tapi malah mengulangi kesalahan. Hal seperti ini tentu dikomunikasikan, dikonfirmasi, dijemputkan dengan tetangga kita. Ya, kalau memang itu adalah pelanggar hukum bisa kita minta dinasihatkan oleh Pak RT, Pak RW atau tokoh agama di lingkungan tersebut. Gitu. Kapan waktu terbaik menasihati seseorang? Ya, tidak bisa menentukan waktu tertentu kondisi kita dengan usia orang tersebut. Tapi kalau menasihati tidak perlu dengan menyalahkan orang, tetapi kita menyebutkan perbuatan yang tidak baik, hal ini ada dilarang dalam agama. Itu tentu saat-saat kita saling lagi terbuka hatinya, saling bertemu dalam suasana yang nyaman, dan disampaikan nasihat tersebut. Bagaimana cara menguatkan hati agar tetap istiqomah menutup aurat seluruhnya apabila di rumah ada sepupu yang bukan mahram, karena kadang kita merasa ribet. Ya, tentu ya kita bisa menjaga diri lah. Ya, tidak perlu ribet dan juga dibatasi, umpamanya bilang sama orang tua kita kalau sepupu ini dia boleh ke ruangan ini dan ruangan ini tidak boleh karena sering di sini ada wanita-wanita yang terbuka auratnya. Yang dia tidak pantas untuk melihat. Maka dibatasi tempat ataupun suasananya biar tidak terjadi campur baur dalam rumah tangga tersebut. Oh, ketika kita keluar kamar ya kita pakai jilbab yang menutup aurat kita. Mohon tip-tip bagaimana adab kita dalam mengingatkan tetangga kita. Tip-tip adab tetangga ini memang banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan kondisi situasi masing-masing ya. Karena ada tetangga yang sensitif, ada tetangga yang baperan, ada tetangga yang memang terbuka dia. Tapi yang bila kita memang terbiasa menjalin hubungan baik dengan tetangga, insya Allah nasihat-nasihat itu mudah disampaikan. Cuman tiba-tiba mendekat lalu menasihati. Nah, ini kadang-kadang membuat suasananya tidak nyaman. Kalau terbiasa dia berkunjung ke rumah kita berkunjung ke rumah dia, saling bagi hadiah, saling berikan nasihat. Ya, nasihat juga tidak perlu langsung, kadang-kadang bisa dengan berikan buku, ya, atau dengan mengajak hadir pengajian, atau melalui tetangga lain yang lebih akrab bisa menyampaikan nasihat itu, atau kepada Pak RW, Pak RT, dan bisa saja hal yang banyak hal sebenarnya.
Ya. Bolehkah memberikan pakaian yang tidak syar'i kepada teman yang belum mengenal sunnah karena khawatir mereka memakainya? Kalau khawatir ya nggak usah diberi. Kalau diberikan pemain ini pakaian tidak boleh kamu pakai di luar ya, terpakai di kebutuhan di rumah saja ya, atau di hadapan suami saja boleh. Bolehkah entah haid takziah pra yang pra meninggal? Karena kalau ada orang tua saya masih haid tak boleh takziah. Mungkin takziah walaupun sedang haid, nggak ada halangan. Ya, inilah pelajaran sudah kita pelajari ketika apa yang dilarang sedang haid. Puasa dan sholat. Berhubungan sama istri. Itu yang dilarang. Menyentuh Al-Quran. Apakah yang harus dilakukan? Anak dan tetangga tinggal di dalam pondok, jadi jarang keluar karena banyak santri ingin berkunjung, tapi malu karena tidak ada yang anak bawa dan tidak ada tujuan ke rumahnya. Apa ini? Tidak ada tujuan ke rumahnya, tidak ada yang bawa, tidak, karena ziarah itu tidak mesti harus membawa oleh-oleh, terus tidak. Dan ini juga perlu di pandangan ini juga diluruskan, dan jika ada orang ziarah ke rumah kita tidak bawa apa-apa juga tidak masalah. Ketika dia menziarahi kita juga sudah kita ada menyambut dengan beberapa pahala, kedua-duanya mendapat pahala. Jadi ziarah itu tidak harus membawa sesuatu, ya. Ziarah sebentar, salam di depan rumahnya, gimana kabarnya Mbak, sehat, alhamdulillah anak saya semua, ya, bisa saja, ya. Tidak harus membawa sesuatu yang mahal juga, ya. Atau bisa kita juga undang dia ke rumah kita, ya, saling menjalin hubungan baik sama tetangga. Baik, sedikit lagi waktunya. Cara menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran dalam masalah anak tunggal kami yang sebentar lagi seolah masuk pesantren. Sebagai orang tua saya cemas dan khawatir dari anak, sementara saya menginginkan dan yang terbaik bagi pendidikan agamanya. Mohon nasihatnya dan menginginkan Ustadz bagaimana saya bisa tabah dan sabar melepas anak menuntut ilmu. Ingat anak ini adalah putra kami, satu-satunya saya merasa kehilangan. Baik, anak kalau sayang itu dididik ilmu agama. Kalau kita tidak mampu tentu terpaksa masuk pondok. Yang masuk pondok bukan arti anak kita cuekin, tidak kita perhatikan, bisa dilihat, dikunjungi 1 kali sebulan, bisa juga dengan kesempatan yang ada dari pondok untuk nelpon, video call, banyak sekarang fasilitas. Dulu orang melepas anaknya malah setahun tidak tahu kabarnya bagaimana, tidak ada telepon, tidak ada masalah, kejadian apa-apa. Karena sayang kepada anak bukan berarti apakah anak itu harus dibawa di dekat kita terus, itu bukan membuat anak jadi terdidik, tapi harus diberikan kemandirian, anak kita bisa bergaul, berkembang, ya. Kadang-kadang orang tua anak yang dimanja, anak yang disayang itu harus dekat dia terus. Ya, sebenarnya anak yang tidak berkembang sehingga kepribadian sosialnya, ya, dan juga keterampilan dan pengetahuan ilmunya tidak demikian. Para sahabiat, para orang ulama juga banyak yang sayang kepada anak-anak mereka. Tapi sayang kepada anak bukan pemahaman orang sekarang. Anaknya harus dibelikan hal yang mahal, diberikan barang branded, hidup dengan penuh kemewahan. Jadi anak yang sayang itu, jadi anak itu bagaimana dia bisa mandiri, beriman, bertakwa, berilmu. Itulah anak yang sayang, orang tua yang sayang pada anaknya. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya termasuk membatasi anak saya dalam bergaul karena khawatir pengaruh buruk yang dibawa oleh temannya, dan saya selalu menerapkan kepada putra saya pendidikan dan disiplin ala pesantren kepada putra saya yang masih SD. Dan kami jikalau waktu luang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dalam rumah, lafal Al-Quran dan membaca sejarah Islam. Apakah langkah yang saya tempuh sudah benar? Mohon nasihatnya. Kita dalam mendidik keluarga, kita tahu apa yang terbaik bagi anak kita. Karena sekarang lingkungan yang tidak mendukung, boleh saja kita memberikan waktu main anak kita dengan terbatas.
atau bergaul dengan orang terbatas tidak masalah jika memang lingkungan akan mengkhawatirkan terhadap akhlak dan kepribadian kita. Baik, kemudian yang berikutnya, jika orang tua mengatakan ana Wahabi, apa yang harus ana katakan Ustadz? Sedangkan jika menjelaskan dia makin keras. Taib, jelaskan kepada dia Wahabi itu ya, yang dimaksud Wahabi apa menurut dia dan di mana dia dapat informasi tersebut. Jika dikatakan Wahabi anti selawat itu adalah kedustaan, Wahabi anti ziarah kubur itu juga kedustaan, Wahabi suka mengkafirkan juga itu kedustaan. Maka tentu caranya adalah dengarkan saja apa penjelasan ustaz-ustaz mereka sebagai Wahabi. Apakah mereka suka mengkafirkan, apakah mereka suka menyesatkan, apakah mereka suka menyalahkan, ataukah mereka menyampaikan permasalahan ilmiah dengan dalil-dalilnya, perkataan para ulama. Kita jelas kepada orang tua kita dan setidaknya kita ajak orang tua kita untuk mendengarkan tempat kajian di mana kita mendengar biar dia nilai apa yang disampaikan itu apakah ajaran Wahabi ataukah ajaran Rasulullah dan pemahaman sahabat. Ya. Baik, itu semua adalah fitnah-fitnah yang memang disengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan menyebarnya berkembangnya ajaran sunnah Rasulullah SAW, ya, menyebarnya ajaran tauhid, mengertinya orang-orang budaya-budaya yang harus diluruskan sehingga tidak mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang bercampur dengan kesyirikan, khurafat, bid'ah, tahayul segala macamnya. Nah, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ketika masyarakat meninggalkan itu. Ya, sehingga kehilangan mata pencarian, kurangnya masukan dari infak segala macam dalam kegiatan itu mereka merasa terusik. Karena masyarakat semakin mengerti bagaimana beragama itu sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh para ulama salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dengan kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang kita bahas kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti apa yang terbaik dari apa yang kita dengarkan dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.
you.